Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi, ciri dan tujuan teks anekdot. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas apa saja struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu mampu menentukan struktur teks anekdot serta mampu menentukan dan menggunakan kaidah kebahasaan teks anekdot. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, Ibu harap kalian dapat memerhatikan video ini, jeda video ini untuk mencatat materi, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walau kita belajarnya jarak jauh. Karena orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga segala halangan dan keterbatasan yang ada tidak mempengaruhi semangat dan prestasi belajar kalian semua. Amin. Kuli dan Kiai. Rombongan jamaah haji NU dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang yang mereka bawa. Akibatnya, 2 orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka sambil berucap, "Amin, amin, amin." Gus Dur yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka. "Loh, kenapa Anda berkerumun di sini?" ujar Gus Dur. "Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi pakai sorban. Mereka itu pasti kiai," ujar mereka. Gus Dur pun kebingungan dan pergi meninggalkan rombongan tersebut. Kita masuk ke materi pada hari ini. Yang membedakan antara teks anekdot dengan jenis teks yang lain salah satunya adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kita bahas pertama adalah struktur. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 unsur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama, abstraksi. Bagian abstraksi ini adalah bagian pengantar. Pada bagian pengantar, biasanya penulis menyampaikan gambaran dari teks yang akan dibaca, sehingga pembaca memiliki gambaran yang jelas. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menggambarkan suasana. Suasana di sini adalah suasana pada saat peristiwa terjadi. Bagian ini biasanya disampaikan dengan jelas. Hal ini penting agar pembaca bisa paham suasana cerita yang diberikan. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian puncak masalah yang terjadi. Puncak masalah ini biasanya sesuatu yang nantinya akan dijelaskan jalan keluarnya. Selanjutnya, reaksi. Di bagian ini akan ada tindakan penyelesaian dari tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah bagian penutup. Bagian ini merupakan akhir yang berisi kesimpulan. Bisa ditandai dengan komentar atau penegasan dari makna dalam teks anekdot. Contoh teks anekdot beserta strukturnya akan Ibu tulis pada kolom komentar atau di kotak deskripsi video ini ya. Baik, sekarang kita bahas ke materi yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan pada teks anekdot terdiri dari 8 unsur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang isi atau tujuannya untuk memerintah, menyuruh, atau meminta. Jika ditulis secara tulisan, ditandai dengan menggunakan tanda seru. Contoh, tolong perhatikan dengan benar. Yang ketiga, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Kalimat seru disebut juga kalimat interjektif. Contoh, kamu cantik. Contoh lainnya, wah segarnya. Lalu yang keempat, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah
Salah satu majas dalam bahasa Indonesia yang biasanya berupa pernyataan dan pertanyaan yang jawaban atau responnya sudah jelas. Contoh, wah, cuacanya bagus ya. Lalu yang kelima, kalimat yang menyatakan waktu lampau. Kalimat ini mengandung isi yang menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Contoh, pada zaman dahulu, saat itu, suatu hari, dan sebagainya. Selanjutnya, kata kerja aksi. Kata kerja aksi merupakan kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi dan bisa terlihat tindakan atau perbuatannya. Contoh, menulis, menonton, belajar, berlari, menghitung, dan sebagainya. Selanjutnya, konjungsi hubungan waktu. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan konjungsi hubungan waktu diantaranya lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sejenak, sambil, seraya, dan hingga. Yang terakhir, konjungsi penanda akibat. Konjungsi penanda akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan konjungsi penanda akibat adalah sebab, sebab itu, karena, dan karena itu. Nah, itu semua adalah materi pada hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Setelah video ini selesai, jangan kemana-mana ya, karena kita akan melakukan diskusi pada kolom komentar mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Teksnya sudah Ibu cantumkan pada kolom komentar. Instruksi lebih lanjut akan Ibu jelaskan di kolom komentar. Yang tidak mengikuti diskusi pada hari ini, maka Ibu anggap tidak hadir. Lalu ada tugas yang wajib kalian kerjakan di rumah dan harus kalian kumpulkan pada hari ini, paling lambat jam 8 malam. Kalian harus kerjakan agar nilai tidak kosong. Tugasnya nanti akan Ibu cantumkan di kolom komentar setelah diskusi berakhir. Sebelum Ibu tutup video ini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian penjelasan pada hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi di kolom komentar video ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.